Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Endrawati Subroto, MPD, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten. Saat ini saya mengajar di program studi akuntansi dan program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni metodologi penelitian bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai identitas mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Nama program studi akuntansi dan manajemen. Nama mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Kode mata kuliah MA6-G056, bobot SKS 3 SKS, jenjang sarjana atau S1, semester 6. Status mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Nama dan kode dosen Dwi Fitrianingsih SE MAKT dan Desti Endrawati Subroto MPD. Kedua, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah metodologi penelitian ini bertujuan untuk membekali mahasiswa pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir. Dalam perkuliahan akan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah, mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan fokus penelitian, penentuan variabel, desain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktik pembuatan proposal penelitian. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu melaksanakan penelitian yang berkualitas. Secara khusus, mahasiswa diharapkan akan mampu untuk sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah akuntansi dan manajemen yang jawabannya memerlukan penelitian secara ilmiah. Yang kedua, menyusun dan mengajukan usul penelitian, dalam bentuk proposal penelitian di bidang akuntansi dan manajemen untuk penulisan skripsi. Yang ketiga, melaksanakan penelitian dengan metode yang tepat dan melaporkan atau menyajikannya dalam bentuk profesional dan meyakinkan. Yang keempat, membaca dan memahami laporan penelitian akuntansi dan manajemen maupun bidang yang lain. Yang kelima, menggunakan sumber informasi atau information source yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Yang keempat, indikator capaian pembelajaran. Pada sesi pertemuan pertama, merupakan pendahuluan atau gambaran umum metodologi penelitian bisnis. Sesi pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami konsep penelitian dan proses pengambilan keputusan. Pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa mampu membuat rumusan masalah dan melakukan telaah literatur. Sesi pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami dan membuat kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Sesi pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa mampu memahami dan membuat desain penelitian dan proposal penelitian. Untuk pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester.
setelah ujian tengah semester, sesi pertemuan 9, yakni mahasiswa memahami tentang pentingnya penyampelan atau sampel dan jenis serta data, teknik pengumpulan data. Pertemuan ke-10, mahasiswa memahami tentang konsep, skala pengukuran, dan teknik pengembangan instrumen. Pertemuan 11 dan 12, mahasiswa memahami tentang pentingnya analisis data tahap awal. Pertemuan yang ke-13, mahasiswa mampu memahami prosedur analisis pengaruh. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu memahami tentang laporan penelitian dan mampu mempresentasikan proposal. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu mempresentasikan proposal penelitiannya masing-masing. Dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Yang kelima, daftar referensi. Pada perkuliahan metodologi penelitian bisnis ini, saya menganjurkan mahasiswa wajib membaca 4 buku literatur. Yang pertama, Metodologi Penelitian Bisnis oleh Bapak Indiarto dan kawan-kawan. Yang kedua, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi oleh Bapak Mudrajat Kuncoro dan kawan-kawan. Yang ketiga, Metodologi Penelitian Bisnis oleh Sudiono. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa wajib memiliki buku pedoman penulisan skripsi STIE Banten. Dan saya pun menganjurkan masing-masing mahasiswa atau tiap-tiap mahasiswa memiliki 4 buku tambahan sebagai referensi yang dimiliki, yakni buku Research Method for Business, A Skill Building Approach oleh Sekaran Utama. Yang kedua, Business Research Method oleh Cooper and Sandler. Yang ketiga, Metode Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman oleh Jogianto. Dan keempat, Selected Papers yang akan dibagikan sepanjang semester. Metode pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis ini dengan cara penjelasan-penjelasan atau metode ceramah. Yang kedua ada sesi tanya jawab. Yang ketiga praktek atau simulasi. Yang terakhir adalah penugasan. Untuk media pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya pilih, saya menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, kemudian ada WhatsApp Group, kemudian ada Si Akad Plus dan Edlink C5, beserta Google Classroom dan Google Form. Untuk interaksi perkuliahan antara mahasiswa dan dosen, saya menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp Group untuk komunikasi antar saya dan mahasiswa secara lebih intensif. Untuk tiap sesi perkuliahan, tentunya saya akan mengikuti jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh akademik, yang mana jadwal tersebut sudah diberikan pada masing-masing dosen pengampu mata kuliah di awal pertemuan atau awal semester tiap-tiap semesternya. Dan di sini saya akan memberikan screenshot jadwal mata kuliah, daftar hadir, dan penilaian mahasiswa. Untuk nilai perkuliahan, bobot nilai yang saya terapkan ada penugasan 10%, kehadiran 25%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian pemaparan mengenai metodologi penelitian bisnis mata kuliah yang saya ampu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Ibu Desti Endrawati Subroto pada mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang hebat STI Banten tentunya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi baru berkenaan dengan metodologi penelitian bisnis. Namun, sebelum kita masuk ke materi yang baru, ada baiknya saya akan sedikit mereview materi minggu yang lalu. Saya berharap rekan-rekan masih mengingat materi minggu yang lalu. Jika rekan-rekan paham dan masih ingat, boleh raise your hands, ya, kemudian sebutkan nama dan jawab, ya. Siap? Sudah siap untuk perkuliahan saya? Siap, Miss. Oke, saya ingin bertanya ya sebelum materi yang baru. Siapa yang masih ingat? Apa sih metodologi penelitian itu? Izin jawab, Miss. Oh ya, silakan Fitri. Baik, menurut Fitri, metodologi penelitian adalah sebuah cara suatu proses pemecahan masalah secara sistematis gitu, Miss. Alhamdulillah. Betul. Ada yang ingin menambahkan? Jadi metodologi penelitian, saya sedikit mereview supaya rekan-rekan ingat kembali, merupakan metode ilmiah ya, di mana prosedur atau cara pemasaran masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis ya. Kemudian langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yakni analisis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Terima kasih Fitri. Jadi teringat ya, teringat kembali. Jadi nanti selanjutnya teman-teman nggak bingung materi apa sih ini? Kok tiba-tiba langsung bab 1 pendahuluan? Emang awalnya apa sih? Seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, ada yang masih ingat nggak? Bagaimana menentukan langkah-langkah metode ilmiah itu sendiri? Ada yang tahu caranya? Silakan raise your hands. Izin menjawab, Miss. Oke, silakan Inka. Mengidentifikasi masalahnya itu peneliti harus mengemukakan masalah yang ada pada objek penelitian, baik masalah yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti. Oke, terima kasih Inka. Oke, berhubung masih hot di kepala, yuk kita lanjutkan di materi selanjutnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 1 ya. Bab 1 dalam metodologi penelitian bisnis ya. Jadi bab 1 di pendahuluan itu apa saja sih yang kita pelajari ya kan? Tentunya di bab 1 itu pendahuluan. Ya, dalam suatu penelitian seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Inka, harus ada identifikasi masalah, betul, ya kan? Jadi harus ada identifikasi, ada latar belakang masalah, ya kan? Masalah. Yang namanya penelitian tentunya harus punya masalah, harus ada akar masalah yang harus teman-teman teliti. Nah, dalam latar belakang masalah itu sendiri ada fenomena-fenomena yang mana teman-teman juga harus mengetahui atau minimal langkah apa sih, ya kan? Apa sih yang ada di latar belakang itu? Kita lihat ada apa dengan variabel penelitian. Kemudian data yang betul mendukung variabel penelitian Anda. Kemudian research gap-nya, penelitian sebelumnya yang mendukung variabel penelitian. Ya, research gap itu harus teman-teman kuasai juga, ya kan? Ketika Anda meneliti sesuatu, tentunya harus ada peneliti pendukung sebelumnya, kemudian Anda memperhalus lagi, memperkuat lagi penelitian Anda. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, ya kan, untuk prodi manajemen, untuk prodi akuntansi. Nanti contohnya kita bahas melalui grup WhatsApp, ya. Sementara ini kita bahas mengenai judul di prodi manajemen, ya. Untuk akuntansi nanti kita bahas di grup WhatsApp, ya. Kemudian di sini
saya ada judul pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai PT Mitra Sono tahun 2019. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, yang diteliti adalah atau masalahnya adalah X1 itu ada kompetensi, yang kedua pengalaman kerja. Kemudian, apa hubungannya antara kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai PT Mitra Sono? Gitu, ya. Kemudian di sini lihat, ada time series-nya, ya kan, waktu. Ketika kita meneliti sesuatu, kita harus tentukan timernya, ya kan. Timer itu untuk apa? Supaya penelitian kita tuh nggak lari kemana-mana, nggak jauh, ya kan. Nggak semua diteliti dari tahun 1000 Masehi sampai dengan sekarang, nggak mungkin, ya kan. Tetap ditentukan dalam gap yang mana. Sekarang 2022, oh saya mah meneliti di tahun 2019-nya aja, seperti itu, boleh. Ya kan, otomatis Anda mundur ke belakang mencari data-data di belakang, ya kan. Oke, kita putuskan tahun 2019, gitu. Kemudian siapa sih objek yang kita teliti? Tentunya adalah pegawai PT Mitra Sono. Jadi teman-teman hanya meneliti ya pegawai itu aja, nggak boleh pegawai tetangga diteliti juga, ya. Kenapa? Karena datanya ada di situ, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, nah, untuk lebih memperkaya lagi teman-teman lebih paham lagi, coba nanti teman-teman belajar, ya kan, breakdown judul kalian masing-masing. Nah, teman-teman pasti punya judul nih, dari kepala udah punya nih kan. Oh iya, nanti saya punya kuda-kuda nih untuk penelitian saya atau nanti persiapan skripsi saya. Judulnya ini, misalnya judulnya apalah, pengaruh terhadap apa, pengaruh apa terhadap apa, di mana, tahun berapa misalnya, ya kan. Contohnya sudah ada di atas, ya kan. Jadi Anda bikin breakdown, ya nanti Fitri, Inka, kemudian Intan, Rifa mulai membreakdown, coret-coret dulu lah, gitu kan. Judul penelitian Anda tuh nantinya akan seperti apa. Nah, kerangka pemikirannya sudah saya share di slide atas atau di slide sebelumnya, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, tentunya kita akan membahas fenomena, ya kan. Fenomena itu dilihat dari umum ke khusus, ya. Fenomena itu dilihat dari umum ke khusus, ya. Bagaimana cara melihatnya, ya, dari umum dulu, ya kan. Ada apa dengan kinerja PT Mitra Sono di tahun 2019? Ada apa sih, ya kan? Kemudian kita lihat juga, ada apa dengan kompetensi pada PT Mitra Sono? Yang terakhir, ada apa dengan kinerja pegawai PT Mitra Sono, ya kan? Seperti itu. Kenapa sih sampai diteliti, ya kan? Kemudian otomatis kita nggak bisa asal jeplak kok PT Mitra Sono pegawainya males-males. Boleh nggak kita ngomong kayak gitu? Kira-kiranya? Tidak boleh, Miss. Betul, ya. Nggak boleh kita menilai sesuatu tanpa ada bukti, ya kan? Buktinya seperti apa? Buktinya dengan apa? Ada data, ya. Nah, data ini yang akan kita teliti nantinya, ya. Data itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan kompetensi, berkaitan juga dengan kompetensi pada pegawai Mitra Sono di sana. Ya, jadi kompetensi. Oh, saya mistypo ya, sorry ya. Kemudian research gap-nya. Nah, research gap-nya itu seperti apa, ya kan? Ada namanya penelitian, pasti nanti hasilnya ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Hasil yang positif tentunya menyenangkan. Kalau hasil yang negatif bukan harus dimusuhi penelitinya, harus ada perbaikan diri di perusahaan tersebut. Ya, contoh mungkin di tahun 2019 keuntungan atau laju perusahaan itu tidak maksimal, misalnya kan. Kemudian perusahaan itu mengalami kemunduran, ya, mengalami kemunduran. Kenapa nih? Kemudian dari pihak HRD menyarankan, oh kita harus mengadakan pelatihan-pelatihan kepada setiap unit divisi yang bagian karyawan office, pelatihan administrasi misalnya, karyawan yang back office yang di lapangan pelatihan berhubungan dengan kegiatan lapangan, ya. Kita lihat ketika sudah diberi pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing, apakah meningkatkan kompetensi dari karyawan tersebut, ya. Ketika Anda teliti, oh iya, hasil dari yang mengikuti pelatihan kinerjanya semakin baik.
berbanding terbalik dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali. Itu ya yang dinamakan hasil dari penelitian itu pasti berbeda. Ada yang hasilnya positif dan hasilnya negatif. Terus yang benar harus positif atau negatif, Bu? Nah, itu tergantung, ya kan? Kalau memang data yang Anda teliti menghasilkan hasilnya negatif, ya tentunya sampaikan, ya kan? Benar nggak? Jangan memanipulasi data. Aduh, sebenarnya hasilnya jelek, tapi takut saya misalnya. Jangan. Hasil sesuai dengan yang apa Anda teliti. Yang Anda teliti apa? Tentunya disampaikan sesuai data. Itu, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, identifikasi masalah itu bagaimana sih? Ya, tentunya diambil dari data yang dianggap bermasalah. Ya kan, ya tadi, ya kan kinerjanya melemah, ya kan, nggak ada kompetensi, kemudian otomatis produksi menjadi menurun. Dicari masalahnya apa? Oh, karena karyawan di PT Mitra Sono ini tidak menguasai alat-alat, misalnya entah itu alat elektronik, entah itu alat-alat berat lainnya, ya kan, tentunya harus diberi pelatihan seperti itu, ya. Kemudian setelah semua dilakukan, datanya sudah, research-nya sudah ketahuan, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah di bab 1 itu mengenai apa? Ya, tadi kita sudah judul di atas adalah pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai, kompetensi dan pengalaman kerja. Ya, tadi ada kompetensi, pengalaman kerja terhadap kinerja. Ya, research gap-nya di time series-nya di 2019, research-nya objeknya ada di PT Mitra Sono. Ya, kita lihat rumusan masalahnya. Ya, breakdown-nya atau kerangka pemikirannya adalah apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja? Apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap pengalaman kerja? Apakah kompetensi dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di PT Mitra Sono pada tahun 2019? Apakah saling berketerkaitan? Apakah orang yang berpengalaman kinerjanya bagus? Ataukah orang yang berkompetensi kerjanya bagus? Itu kan korelasi sekali ya, gitu lah. Agak sedikit bisa nyambung nggak? Kalau orang pengalaman kinerjanya pasti bagus nggak? Misalnya kan, kalau orang nggak punya pengalaman kinerjanya pasti bagus nggak? Misalnya seperti itu, ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman, silahkan. Mungkin Intan ada yang ditanyakan? Rifa? Sudah cukup. Cukup? Sudah. Cukup ya. Rifa ada yang ditanyakan, Rifa silakan. Tidak, Mi, cukup. Cukup ya. Oke, jika cukup, tadi saya sudah ada kalimat-kalimat di depan ya, breakdown ya kan, breakdown. Untuk tugas minggu yang akan datang, tolong dipersiapkan breakdown judul teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman punya judul terbaik di dalam benak Anda. Ya, tolong ditulis breakdown judul penelitian Anda. Nanti di-upload di Google Classroom, ya, linknya sudah saya share di grup WhatsApp. Kemudian akan saya koreksi di minggu yang akan datang, ya. Batas pengumpulan sehari sebelum perkuliahan berlangsung, ya. Di Google Classroom sudah saya kasih timer, gitu, ya. Jangan lupa, jangan lebih misalnya, Bu, baru minggu depan saya ngumpulnya pagi aja deh, Bu, sebelum perkuliahan. Jangan, ya, tentunya sehari sebelum perkuliahan tugas tersebut harus sudah terupload, seperti itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, tugas, ya, saya kasih oleh-oleh kali ini, ya, biar semangat. Silakan buat bab 1 sesuai dengan susunan buku panduan ST Banten. Ada buku panduan penulisan karya ilmiah ya yang sudah diterbitkan oleh ST Banten. Tolong dibuat ya teman-teman, bab 1A. Bukan saya belum penelitian, Bu. Ya, pura-puranya Anda sudah penelitian ya, seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman buat kemudian diupload. Teman-teman sekalian, untuk absensi teman-teman bisa menulis di Google Classroom. Kemudian dan di WhatsApp grup ya. Terima kasih atas kehadirannya.
kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Kita ketemu di minggu yang akan datang ya. Salam sehat selalu. Tetap semangat kuliahnya walaupun kita dalam kondisi kuliah online ya.